Selamat siang Pak Waton. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mohon izin saya mohon waktunya sedikit untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan penyusunan rencana di sekolah panjenengan. Tidak keberatan ya? Tidak. Oke, iya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama ini terkait dengan penyusunan program sekolah panjenengan ya Pak ya. Apakah sekolah panjenengan memiliki dokumen rencana kerja tahunan atau RKT yang berlaku untuk 1 tahun ke depan Pak? Ya, ada Pak. Sekolah kami memiliki rencana kerja tahunan atau RKT untuk tahun pelajaran 2026-2027 yang berlaku selama 1 tahun, yaitu dari bulan Juli 2026 sampai bulan Juni 2027 sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan sekolah. Oke, iya. Baik. Nah, dari rencana kerja tahunan yang panjenengan miliki, sekolah panjenengan miliki, sejauh mana panjenengan menggunakan raport pendidikan sebagai dasar perencanaan program sekolah Pak? Raport pendidikan terbaru digunakan secara optimal sebagai dasar penyusunan perencanaan program sekolah, penentuan prioritas perbaikan, serta penyusunan RKT, RKAS, dan program peningkatan mutu berdasarkan kebutuhan sekolah. Jadi intinya bahwa raport pendidikan sudah diunduh dulu ya Pak ya. Sudah diunduh. Kemudian dianalisis, kemudian dari hasil analisis itu dibikin program dengan pendekatan IRB seperti itu yang disampaikan ya Pak ya. Oke. Nah, sekarang gini Pak, selain raport pendidikan, data dukung apa saja yang dapat panjenengan kumpulkan sebagai data dukung dalam menyusun RKT atau rencana kerja tahunan panjenengan? Selain rapor pendidikan, data dukung itu ada beberapa macam seperti hasil refleksi dengan guru, hasil supervisi pembelajaran, evaluasi di sekolah atau EDS, hasil asesmen peserta didik, keadaan warga sekolah juga itu dibutuhkan, termasuk masukan dari komite sekolah serta hasil monitoring dan program sebagai dasar penyusunan RKT. Oke, jadi di samping rapor pendidikan, berarti panjenengan menggunakan hasil refleksinya guru ya. Guru, juga komite, hasil evaluasi di sekolah juga. Ya, jadi pertimbangan dalam menyusun RKT itu kan. Iya. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak panjenengan menggunakan hasil evaluasi penerapan program tahun sebelumnya untuk jadi bahan pertimbangan menyusun RKT tahun ini Pak? Ya. Hasil evaluasi program tahunan pelajaran sebelumnya itu dianalisis dulu Pak. Dianalisis, diidentifikasi capaiannya, kendalanya bagaimana, kebutuhan perbaikannya bagaimana, kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan prioritas program, untuk target kinerjanya seperti apa, dan serta penyusunan RKT tahun berjalan agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Oke, iya. Berarti tetap mempertimbangkan program yang disusun tahun sebelumnya, mana yang sudah berhasil, mana yang belum, mana yang menemui kendala, itu dievaluasi. Oh, ini mau dimunculkan lagi di tahun ini, begitu maksudnya ya? Terutama yang menemui kendala Pak. Iya. Itu yang diprioritaskan. Oke. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa RKT itu setidaknya mencakup 3 aspek ya Pak ya. Ya. Ada perencanaan pembelajaran, kemudian pengembangan kompetensi PTK, dan sarana prasarana. Nah, yang ingin saya tanyakan, perencanaan
yang sudah dilakukan melalui tahapan identifikasi, refleksi, itu aspek itu apakah sudah pasti masuk atau sudah pasti masuk di perencanaan panjenengan, Pak? Sudah, Pak. Perencanaan sudah dilakukan mengenai 3 aspek tadi, Pak, seperti identifikasi, refleksi, dan benahi. Itu melalui kebutuhan berdasarkan data yang kami himpun, terus merefleksikan hasil evaluasi, kemudian menetapkan. Setelah kita merefleksi, baru kita menetapkan program perbaikan pembelajaran. Terus pengembangan PTK juga perlu, serta sarana dan prasarana dalam RKT dan RKS. Ya. Jadi intinya begini ya Pak ya, dalam pandangan menyusun program melalui rencana kerja tahunan itu, 3 hal itu tidak boleh terlupakan Pak. Ya. Jangan hanya terfokus pada pengelolaan pembelajaran saja, tapi pengembangan kompetensi guru juga harus mendapat perhatian. Iya, PTK. Tentunya juga masalah kelengkapan sarana prasarana secara bertahap, bahwa setiap tahun itu tetap harus kita perhatikan juga. Ya, karena lama-lama nanti dapat terpenuhi sehingga mendukung satu sama lain, gitu ya. Nah, sekarang kapan biasanya evaluasi kinerja terkait dengan pelaksanaan program panjenengan itu dilaksanakan? Evaluasi itu dilaksanakan setiap akhir semester, Pak. Akhir semester dan akhir tahun. Akhir semester itu mencakup kegiatan yang dilakukan selama 1 semester, dan akhir tahun itu semester 1 dan semester 2 dirangkum menjadi sebuah evaluasi. Evaluasi itu melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, serta pengawas sekolah sesuai dengan kebutuhan. Ya, tidak semua stakeholder itu dilebatkan, tergantung dari kebutuhan kita. Berarti hasil evaluasi itu sebagai acuan ya Pak ya. Sebagai acuan. Ternyata program kemarin belum berhasil ya, karena kendalanya ini. Ya. Maka kita munculkan kembali, kita memasukkan kembali sebagai program prioritas. Ya, terutama yang lebih spesifik, misalnya sarpras. Ya, sarpras itu harus dinas kabupaten itu dilibatkan. Tapi kan tidak semua harus dilibatkan. Betul. Bagaimana panjenengan menggabungkan antara data internal, yaitu hasil asesmen kelas, dan data eksternal atau rapat pendidikan misalnya, untuk menyusun kesimpulan evaluasi, Pak? Kita harus membandingkan dulu, Pak. Harus dibandingkan dulu dan dianalisis data internalnya, seperti asesmen kelas, supervisi yang selalu kami lakukan, terus refleksi guru dengan data eksternal dari rapot pendidikan. Itu sinkron apa tidak, nyambung apa tidak. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menyusun kesimpulan evaluasi, menetapkan prioritas perbaikan, dan merancang program peningkatan mutu sekolah. Itu yang kami lakukan. Kemudian kita flashback dari ke awal tadi. Dalam panjenengan menyusun RKT tentunya kan melibatkan berbagai pihak ya Pak? Ya, berbagai pihak. Apakah panjenengan juga melibatkan guru-guru atau tenaga pendidik yang lain dalam menyusun Pak? Itu dilibatkan. Semua terlibat di dalam proses itu Pak. Ya. Baik. Kemudian ini Pak. Tentang keterlibatan komite sekolah. Pada tahapan mana komite sekolah itu panjenengan libatkan dalam proses evaluasinya, Pak? Komite sekolah itu selalu kami dilibatkan dalam kegiatan tertentu, khususnya tentang pembahasan hasil evaluasi, pemberian masukan dan rekomendasi, serta menetapkan tindak lanjut sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan mutu sekolah. Itu yang kami lakukan dengan pihak komite sekolah. Sekarang ada gambaran contoh konkret tentang keterlibatan komite sekolah di sekolah panjenengan, Pak. Misalnya dalam kegiatan PMB, kami libatkan seluruh komite sekolah
memberikan masukan kepada masyarakat, memberikan pemahaman bahwa PPDB itu SPMB ya, SPMB itu juga diperlukan dalam kegiatan perekrutan siswa baru, murid baru. Oke, terima kasih atas obrolan kita siang ini, Pak. Semoga keluarga di Sekolah Panjenengan senantiasa diberikan sehat ya, Pak ya. Tetap semangat. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Sekolah Panjenengan ke depan lebih baik lagi, Pak. Baik hasil rencana dan pelaksanaannya. Terima kasih, matur nuwun, Pak Marno.